apakah saham ini akan berpotensi beggar sampai puluhan hingga ratusan persen di seperti analisa kita sebelumnya ya. Dimana kemarin itu kita beberapa analisa saham berhasil sampai naik ada yang 100% lebih. Nah, ini kemarin juga 6 hari yang lalu atau 1 minggu lalu ini viewsnya gede dan ya kemungkinan besar nanti ke depannya juga akan melanjutkan kenaikannya. Nah, yo, welcome back again di Iqbal Hanur. Kali ini seperti biasa di hari Jumat ya. Setiap malamnya dalam 1 bulan nanti ke depannya itu bakalan ada 2 kali update di mana kita akan memproyeksikan ya kenaikan harga saham yang berpotensi beggar berdasarkan hasil dari votingan teman-teman yang berada di grup Trade with Iqbal, di grup Telegramnya kita. Di mana sekarang kalau kita lihat ini banyak yang request itu di saham Goto dan di saham PGO. Walaupun di sini ada Harta, tadi sebelumnya saya bilang vote satu lagi antara Harta dan PGO dan ini close-nya tadi Goto dan PGO ya. Jadi untuk di PGO sama Goto sekarang kita analisa berdasarkan hasil votingan dari teman-teman yang berada di grup Telegram ini. Oke? Kita langsung. Nah, FYI ya, sebelumnya kemarin kita di 1 hari yang lalu di hari Rabu ya, ini saya bilang market bakalan crash and then terbukti lagi ya. Saya udah berapa kali bilang bahwa jangan over conviction, jangan over confidence dulu untuk di market kondisi yang sekarang. Nah, dibuktikan ya ini nih market kita sekarang ISG crash sampai low-nya itu di 3%. Nah, ya. Cuman apakah ini udah mulai tanda rebound? Secara teknikal ketika saya hitung dari angka perhitungannya saya ya, ini sebenarnya udah bisa dianggap rebound teman-teman. Karena pertama ini kita bisa lihat gapnya sebenarnya udah ditutup ya. Dan segala halnya ini bagaimana pergerakan ISG ke depannya. IDX sektor finance kita atau perbankan dan LQ45-nya bagaimana, itu akan kita bahas di live stream pada hari Minggu. Nanti teman-teman bisa join di live streamnya kita pada hari Minggu jam 19 waktu Indonesia Barat ya. Di sini ya. Pokoknya setiap minggu kita bakalan live stream dan kita bakalan bahas apa yang terjadi event 1 minggu belakangan dan juga 1 minggu maupun yang terjadi di kedepannya. Nih ya. Jadi kita tunggu untuk di minggu ini di jam 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam untuk kita bahas. Lah, ini ISG udah bisa dikonfirmasi untuk rebound atau belum ya? Karena kalau saya lihat di sini teman-teman ya, secara teknikal saya bilang tadi ini udah mulai oke untuk rebound ya. Ditambah ketika saya baru ngelihat data, ternyata ada inflow di sini 3 triliun teman-teman. Yang ini ngebikin saya kayak, wah, kan bener kan? Saya udah mulai melirik nih gitu. Oke lah ya. Kita langsung saja bahas ini di saham yang udah votingan ini ya. Itu untuk analisa ISG kita dan lainnya itu kita bahas di live stream besok. Jadi teman-teman jangan lupa nimbrung ya. Hadir nanti di jam 19. Nah, kalaupun telat palingnya jam 20 baru kita mulai tergantung jaringannya saya nanti. Oke, untuk di saham Goto dulu ya sama di saham PGO. Kalau kita lihat di sini ya untuk di saham Goto ya. Kita bisa lihat di sini, wow, ada 19 juta bit ya, tebal nih ya. 3.000 orang. Kalau kita lihat di sini ada juga akumulasi yang cukup oke dari asing ya. Nah, ini juga ya dari broker CEGS. Wow, gede. Walaupun di sini dari domestik ke sini mereka justru masih ngebuang barang sampai 20 triliun. Tapi di sini asing akumulasi 21 triliun. Masih gedean sih apa? Asing ya. Tapi di sini 20 miliar ya perhitungannya. Oke lah, yang penting kita gas dulu lah secara analisa teknikalnya. Oke, kita lihat ini Goto. Dulu kita udah pernah bikin ya untuk di saham Goto. Cuman karena waktunya itu udah lama sekali ya, kita harus tentunya update lagi dong pergerakan Goto karena seperti yang udah saya bilang dulu waktu itu Goto ya. Kita bikinnya kemarin di bulan di mana ya? Perkiraan di sini lah ya. Awal masih September mau akhir nih. Saya bilang ke 58 atau tuh ini perpotensinya. Seharusnya teman-teman udah bisa profitnya tuh sampai 9 atau 10% dah oke tuh ya.
Nah, cuman ini kan kita lihatnya tuh harus secara long term. Nah, di mana ini kita lihat gotonya ini ya. Nah, ini charting saya lama nih. Oke, kalau kita lihat sebenarnya Goto, dia itu udah bener-bener nggak bisa lagi untuk menyentuh area paling low-nya itu di harga 50-nya kembali nih teman-teman ya. Ya, dia nggak bakal disentuh lagi karena kayak dikunci aja dulu sama market gitu kan. Ya, saya bikinlah sini ya biar lebih jelas. Oke. Nah, saya bikin karena di sini 50 dia udah nggak mau lagi teman-teman. Terus kalau ini di dulu saya pernah profit gede ini ya di saham Goto ya. Terutama di bulan Juni kemarin lah. Udah rekom juga kemarin tuh di Telegramnya kita ya sampai TP3 saya lupa tuh. Pokoknya teman-teman bisa scroll lah. Nah, sekarang ini untuk di momentum yang pace-nya sekarang itu udah di lock di harga sekitar 53. Nah, berarti sekarang ini karena bidnya udah tebel, nah, berarti areanya sekarang udah di sini teman-teman ya. Permainnya tuh udah dipindah ke sini. Nah, sebelumnya kalau kita lihat di page sebelumnya itu di sini. Nah, cuman masalahnya ya teman-teman ya. Apakah ini masih bisa berkembali menuju era kejayaannya di mana ini masalah ownernya sendiri itu belum selesai-selesai gitu kan. Nah, ya masalah inilah Chromebook kemarin lah kita lihat. Kalau kita lihat sebenarnya untuk di saham Goto ya kalau teman-teman mau ngohol ya abadi gitu kan. Sebenarnya masih bisa nih teman-teman menuju ke area-area yang di atas ini ya. Nah, kemana sebenarnya gitu. Yang penting syaratnya adalah ketika nanti di saham Goto itu polanya udah seperti ini teman-teman ya. Nih, kalau saya bikin dia punya area garis nih ya kan. Di sini kita bikin misalnya, di sini ada area key levelnya gitu. Ada key level. Terus di sini juga sama ya. Di sini juga mengalami hal yang sama teman-teman. Nah, di sini untuk jadi area dia punya demand. Kalau dia untuk kembali di harga 53 sampai 50, ini sebenarnya udah berat nih teman-teman untuk di saham Goto. Karena kenapa? Ini udah di lock sama marketnya sendiri bahwa yaudah kamu di sini aja gitu. Asing maunya sampai di mentok 53 nih aja udah paling area paling bawahnya gitu. Nah, syaratnya kalau memang Goto pengen bisa dia kembali ke area dia di 78, ya ini butuh waktu yang sangat lama kembali teman-teman. Di mana kalau kita bikin ya back to the page-nya sebelumnya ya. Ini setidaknya harus bisa lama bertahan di area di atas 63-nya kembali. Di mana kalau kita lihat chartnya itu nanti dia bakalan seperti ini teman-teman. Dia bikin dia punya sideways ya. Dia naik kembali di sini kan, ngebreak secara masif misalnya kan. Nah, dia pullback dulu, terus dia naik lagi bikin base ke latu gitu kan. Naik lagi, pullback, bikin base. Nah, apakah Goto masih bisa seperti ini? Sebenarnya kalau secara teknikal bisa saja teman-teman. Cuman kita bisa lihat kembali apakah ada sentimen nanti kedepannya bisa mendorong Goto untuk bisa kembali naik harganya itu menuju ke area tertinggi targetnya kita di 79 ini teman-teman. Ya tentunya kita butuh sentimen misalnya kayak minimal ya Nadiem Makarim terbukti tidak bersalah. Jadi Hotman Paris sebagai pengacaranya dia itu memenangkan peradilannya gitu sama case-nya kayak di Tom Lembong. Kalau beneran ini bisa sampai ke 79 dengan kondisi harga kita sekarangnya di 59 ini ya, naik 20 poin aja kita udah bisa profit sampai 43%. Di mana di sini nanti bisa menjadi MSS-nya ya, market structure shift, di mana ini merupakan jadi area pembalikan arah yang sebelumnya itu bearish trend menjadi uptrend kembali. Asal nanti
kemungkinan kalau bisa di November sampai Desember itu bertahan di atas area ini, dibikin patch yang ketiga ini teman-teman. Ya itu udah bisa Goto untuk dikonfirmasi. Lumayan lah, konfirmasi lumayan untuk bisa naik ke harga 79 lagi gitu. Ya, itu untuk Goto. Cuman kalau kita lihat dalam waktu dekat ini ya, Goto harapan kita nggak bisa terlalu jauh ya teman-teman ya. Karena ini masih area masih kecil-kecilan lah, nggak bisa terlalu ketinggian lah. Paling mentok-mentok dia ini dalam kondisi sideways ya dalam 1 minggu ke depan ini sekalipun ya itu paling kuat harganya tuh di 58 hingga di 60 doang. Kalau 58 sampai 60 ya kita hanya bisa profit sekitar 5 sampai di 6 ya 5 sampai 8,86%. Hanya segitu doang teman-teman. Cuman kalau misalnya ini beneran sampai ke 79 ya ini kita bisa profitnya tuh gede. Intinya kalau teman-teman mau cicil ya itu keputusan di tangan masing teman-teman lah ya tapi kita bisa dapat 43%. Semoga area di lock ini di loss-nya ya itu bisa di 53 tuh jangan sampai dijebol terutama di 50 ini gitu. Dimana saham Goto saya udah pernah bilang dari dulu merupakan saham sampah di Instagramnya saya ya. Bagi teman-teman yang udah nge-follow Instagram saya dari lama pasti udah tahu tuh kalau saya bilang ini ya, Goto ini sebenarnya saham sampah dari awal IPO lagi. Nggak perlulah saya jelasin terlalu panjang lebar ya teman-teman ya, karena kita bahas secara technical dan flow-nya aja dulu. Oke. Nah, jadi kita lanjut untuk di saham selanjutnya tadi yaitu ada di saham PGO. Oke, untuk di PGO sendiri mari kita lihat ya. Nah, ini kan Pertamina ya. Di mana kilangnya kena bakar kemarin. Hari ini terkoreksi 4%, sangat-sangat dalam, ya. Dalam semuanya. Porto saya pun juga sebenarnya merah. Ya, saya hold aja ngapain di cut loss kan. Terus kalau kita lihat di sini juga JP Morgan udah mulai akumulasi ya, UBS tapi dia mulai distribusi, Mandiri udah mulai akumulasi, Mirai Aset distribusi. Ya, lempar-lempar barang sih gitu. Kalau kita lihat di sini ada akumulasi dari asing 9 miliar. Oke sih. Tidak terlalu jauh lah nih untuk di PGO. Oke, langsung saja kita menuju chartnya bagaimana kondisi di saham PGO. Untuk di PGO sendiri ya. Nah, mari kita lihat. Nah, untuk di PGO ini perlu diperhatikan teman-teman. Karena kenapa? Saya paling anti dan paling serem kalau yang namanya ada area gap yang belum ketutup gitu. Nah, ini menjadi sebuah ya zona hati-hati lah intinya kalau misalnya teman-teman pengen maksain trading juga ya setidaknya kita harus memasang yang namanya area stop lossnya gitu. Nah, dimana di sini saya menandain beberapa area key levelnya ya. Di sini teman-teman bisa melihat. Terus kalau kita lihat di sini ini juga menuju area key levelnya sebenarnya ya. Dan juga di sini menjadi area supportnya sebenarnya di sini. Nah, oke, yang sebenarnya ini udah disentuh oleh market di hari ini. Oke. Nah, jadi kembali teman-teman. Ini sebenarnya kalau untuk di PGO ini dengan kondisi yang ada gap apakah aman gitu? Menurut saya pribadi ya pasang aja stop loss. Yang penting dia jangan sampai ini jebol di bawah ini ya. Pokoknya di bawah 1195 ini jangan sampai jebol ke bawah ya. Karena itu kan berbahaya nih teman. Takutnya nanti dia ngejar itu sampai di gap ini. Nah, atau kalau misalnya market lebih sadis lagi dan nutupin dia punya area fair value gapnya di sini. Bisa juga teman-temannya. Oke. Nah, jadi yang paling terpenting adalah kita lihat dengan kondisi di harganya sekarang. Kalau kita lihat ini untuk di saham harga PGO-nya sendiri ya. Ini kita bisa lihat ya kalau kita tarik trennya ini dari atas ini ya. Ini kan udah kebentuk dia pola dia punya resisten. Kalau misalnya teman-teman tarik ini pun ya. Ini sebenarnya belum bisa diartikan sebagai sebuah arah tren yang pasti gini teman-teman seperti ini ya. Karena kenapa? Kalau ini beneran ini modelan seperti ini ya, ini masih berpotensi dia pasti nutupin dia punya area gapnya kembali.
Nah, kalau kita tarik panjang nih, hati-hati nih teman-teman ya. Ini bisa nih. Dimana kalau PGO misalnya mengalami penurunan yang selalu ya, ini bisa nih. Dia ke sini ya, dia balik lagi, dia ngebreak sebentar, ya kan? Bikin pace. Nanti baru dia lanjut turun. Hati-hati teman-teman. Takutnya saya polanya seperti ini. Kenapa? Ini adalah dinamakan dengan pola dead cat bounce ya. Kucing mati gitu. Nih, saya ajarin ya. Ini namanya dead cat bounce. Yang ditakutkan adalah di PGO ini nanti polanya seperti ini teman-teman. Kenapa? Itu adalah namanya pola sebuah trap. Dia ketika kita udah merasa oh ini ternyata ini udah keluar dari polanya ya. Ternyata itu adalah sebuah trap teman-teman. Yang kita sangka itu adalah breakout, ternyata itu adalah trap. Harganya itu, wah, itu yang harus kita perhatikan kembali teman-teman, jangan sampai kejadian gitu. Nah, contohnya mana? Ini banyak banget contoh teman-teman. Ketika harganya udah break, yang kita sangka itu udah support, keluar nih, ya kan? Ternyata jatuh lagi teman-teman. Itu yang perlu kita perhatikan kembali gitu. Nah, terus di mana lagi teman-teman ya? Kita bisa melihatnya itu, contohnya ini di iMac Google udah banyak banget teman-teman ya. Jadi ya seperti itulah seperti saya bilang tadi ya. Nah, ini juga nih. Yang kita sangka ternyata dia rebound, ternyata enggak. Makanya saya butuh yang namanya konfirmasi lebih fix, lebih pasti gitu. Tapi ya, untuk dalam jangka waktu yang lebih dekat ini di PGO, kita bisa memperhatikan ya beberapa rasio yang kemungkinan masih bisa kita kejar gitu. Ya. Nah, di mana beberapa rasio ini kita tandain ini masih bisa menuju ke area di kisaran sini teman-teman ya. Nah, play safe-nya tuh di sinilah. Nih. Ini masih beberapa targeting yang mungkin masih bisa kita kejar dalam waktu dekat ini untuk di PGO ya. Nah, jadi kisarannya tuh antara 2 ke sini teman-teman. Di sini sama nanti itu ada di sini teman. Pokoknya 2 inilah. Pokoknya jangan greedy, jangan sampai oh ini bisa sampai ke sini lagi bang ke 1830, jangan teman-teman. Karena kenapa? Masalahnya nanti takutnya kan dead cat bounce ini gitu. Dia mengejar dia punya gap. Kalau seandainya di sini tidak ada candle yang masif seperti ini, satu, kedua, tidak adanya gap ya, dua. Dan flow-nya itu normal seperti ini tapi dia naik ke arah sini. Oke, saya bisa mempercayakan dan fixkan bahwa ini saham Bego masih bisa melanjutkan kenaikan yang membentuk new all time high-nya. Tapi karena ini ada gap dan ini terlalu masif pergerakannya seperti ini, saya nggak bisa meyakinkan teman-teman bahwa ini masih bisa naik. Tentunya ketika ini udah sentuh di area 1520 dan 1600, ini akan dimulai taking profit massal oleh market. Jadi teman-teman ya pasti hati-hati kembali lah. Tapi kalau memang beneran dapat ya misalnya di low ini aja lah. Kita bisa profit sekitar 21,82% hingga di 28,11%. Itu untuk di saham PGO. Nah, jadi sampai di situ dulu teman-teman ya. Terima kasih telah menonton video saya ini. Semoga nanti teman-teman bisa profitable dengan maksimum, dengan maksimal. Dan apapun berita yang saya bikin ya maupun di live stream maupun di video update-nya di setiap hari Rabu, teman-teman harus memperhatikan itu karena kenapa? Itu bakalan menjadi aware. Misalnya kemarin teman-teman saya masih aware, ya seharusnya teman-teman udah taking profit dulu atau cut loss dulu untuk sementara di perbankan baru entry low lagi gitu kan. Tapi ketika teman-teman kayak masih bersikeras kayak saya beli gitu kan, ujung-ujung apa floating minus gede pas mau nambah lagi atau mau average dusnya gak ada kan. Nah lebih baik ketika saya ngasih tahu ini udah momentum kita untuk beli gitu kan, teman-teman baru masuk kan setidaknya itu udah bisa minimalisir risiko teman-teman gitu kan. Nah jadi seperti itulah yang namanya manajemen dan ya kombinasi dengan dukun saham. Oke, semuanya terima kasih dan bagi teman-teman yang nanti
ingin ikutan voting di grup Telegram kita ya, di Thread with Iqbal ini ya, caranya cukup mudah, hanya dengan cara diklik link deskripsi video saya ini maupun diklik link di bio YouTube-nya saya ini ya. Nah, yang ini di Telegram. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga dua saham ini bisa memberikan kita beggar yang gede. Oke ya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-temanku. Aktifkan notifikasi bell loncengnya. Oke, jangan lupa like. Nanti kalau misalnya ada request ataupun apapun itu, teman-teman langsung bisa ya diisilah kolom komentarnya ya. Oke ya, sampai jumpa. See you.